Halo semuanya, aku Virgiana Putri. Aku bersama teman-temanku dari kelompok 3 kelas pendidikan Pancasila ingin menjelaskan mengenai gaya hidup sehat. Kalian tahu nggak sih kalau gaya hidup sehat itu sebenarnya termasuk nilai yang bisa diambil dari sila-sila Pancasila? Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu ya, tapi kalau yang belum tahu, boleh nih dijelasin sama teman saya. Oke, halo semuanya, nama aku Teresia. Nah, jadi buat yang nggak tahu, sebenarnya di sila kedua dan sila kelima itu tuh ada keterkaitannya. Di mana di sila kedua itu juga mengandung pesan pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, dengan menjaga gaya hidup yang sehat, kita menjaga kesehatan dan keseluruhan tubuh kita, serta orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau yang kelima, sila kelima itu berkaitan karena dengan menjaga kesehatan, kita memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk menikmati hidup yang sehat dan bugar. Hal ini juga berhubungan dengan persamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selain bakal membahas tentang Pancasila tadi, di sini juga di kesempatan kali ini aku dan teman-temanku bakal ngejelasin juga beberapa yang mengacu sama tema kita hari ini, di mana tentang healthy dan unhealthy lifestyle. Semenjak pandemi COVID-19 kemarin, tentu kita semua pasti lebih concern ya terhadap apa yang terjadi, khususnya dalam kesehatan diri kita sendiri. Kesadaran bahwa kesehatan itu merupakan suatu investasi yang menjadi fondasi dari ekonomi tangguh, stabil, dan juga produktif. Sebagai investasi, maka semakin dini dikerjakan, maka semakin besar juga manfaat yang diperoleh. Adapun tujuan video ini dibuat, kita mau tunjukin ke teman-teman semua untuk meningkatkan gaya hidup sehat dan mampu membuat keputusan dengan penuh kesadaran untuk memilih gaya hidup sehat. Di samping itu, adapun pendidikan kesehatan meliputi berpikir dan membuat keputusan, olahraga, nutrisi, emosi, sosial, dan spiritual diantaranya. Sayangnya, kebanyakan orang yang seringkali lupa untuk melakukan investasi ini, lupa untuk membangun dan memiliki kesehatan yang baik, terlebih pada mereka yang berusia muda di mana tubuh secara fisiologis masih tumbuh dan berkembang. Mudah untuk menyesuaikan diri di mana masih menerima dampak positif dari usia yang bertambah. Tapi kadang-kadang mereka lupa mengenai aktivitas sehari-hari yang tidak mendukung kesehatan itu sendiri. Kesadaran untuk membangun dan memiliki kesehatan yang baik kadang datang terlambat. Hadirnya kesehatan tersebut justru malah ketika hal tersebut sudah terjadi. Contohnya seperti ketika sudah sakit atau timbul gejala-gejala, maka dari situ kami akan menjelaskan mengenai healthy dan unhealthy lifestyle. Oke, nah guys, maka dari itu kita semua tuh kan tahu ya, kenapa penting banget ngejaga gaya hidup yang sehat buat kita. Nah, oke, kita mulai dulu deh buat nge-recap. Jadi, tadi kita akan ulang di bagian gaya hidup sehat. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu, dari sehat. Sehat itu merupakan keadaan keseluruhan yang melibatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang. Sedangkan lifestyle atau gaya hidup itu merupakan pola-pola perilaku, kebiasaan, dan aktivitas yang diadopsi dalam kehidupan fisik sehari-hari. Nah, ini nih mencakup berbagai aspek. Contohnya pola makan, aktivitas fisik, penggunaan waktu luang, pola tidur, dan kebiasaan lainnya yang berkontribusi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan seseorang. Nah, oke, sekarang kan kalian semua udah tahu ya gaya hidup sehat itu apa. Sekarang tahu dong kalau gaya hidup yang nggak sehat itu kayak gimana. Nah, kebalikannya aja, gaya hidup yang tidak sehat itu adalah gaya hidup yang merujuk pada kebiasaan dan praktik yang dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Nah, umumnya gaya hidup yang tidak sehat ini mencakup pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol dan tembakau yang berlebih, kurang tidur, stres yang berlebih, dan penggunaan obat-obat terlarang. Oke, sekarang bakal dilanjut sama teman aku, Sherlyn, untuk menjelaskan uh, pentingnya, apa sih pentingnya hidup yang sehat. Halo semuanya, aku Sherlyn. Kalian tahu nggak pentingnya gaya hidup sehat itu apa? Nah, jadi pentingnya gaya hidup sehat itu yang pertama, dengan menjaga kesehatan dan gaya hidup sehat, dapat membantu mencegah resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung,
diabetes, kanker, dan penyakit pernapasan. Lalu dengan gaya hidup sehat juga, kita dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi dan penyakit. Lalu dengan menjaga kesehatan dan gaya hidup sehat, kita dapat mengalami peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Tubuh yang sehat dan bugar memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan energi dan kebugaran yang optimal. Lalu, jika kita sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu, menjaga kesehatan dan gaya hidup sehat dapat membantu mengurangi resiko komplikasi dan memperbaiki manajemen kondisi tersebut. Dan yang terakhir, dengan menjaga kesehatan dan gaya hidup sehat, kita dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Nah, itu dia pentingnya menjaga gaya hidup yang sehat. Kan kita udah tahu nih pentingnya apa aja. Sekarang tinggal gimana sih caranya biar kita bisa jaga gaya hidup kita biar sehat. Untuk caranya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan. Halo, aku Intan. Sekarang aku mau kasih tahu gimana sih cara menjaga gaya hidup kita biar sehat. Sebenarnya ada banyak banget caranya. Seperti makan makanan sehat, rutin berolahraga, rutin periksa kesehatan, minum air yang cukup, kelola stres, jaga kebersihan diri, dan istirahat yang cukup. Tapi masih banyak lagi. Tapi kalian tahu juga gak kalau kelola stres itu juga penting? Cara yang efektif untuk mengelola stres seperti meditasi, yoga, pernapasan dalam, atau kegiatan relaksasi lainnya. Mengatur stres dengan baik penting gitu untuk kesehatan fisik dan mental. Selain itu, hal yang paling banyak banget orang lupa itu, bahkan mungkin diri kita sendiri lupa itu menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air bersih, sebelum makan dan, sesudah habis dari toilet, adalah langkah penting dalam menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran penyakit. Juga perhatikan kebersihan tubuh lainnya, seperti menjaga kebersihan gigi dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar Anda. Ada juga hal yang penting buat kita lakukan sebenarnya, yaitu rutin periksakan kesehatan. Nah, jangan lupakan kunjungan rutin ke dokter atau profesional kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu mendeteksi penyakit atau kondisi yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Nah, itu hal-hal penting yang harus kita ketahui dari gaya hidup sehat. Sekarang kita mau kasih tahu fun fact tentang gaya hidup sehat yang bakal dijelasin sama teman aku nih, Adriel. Boleh Adriel, silakan. Halo semua, aku Adriel. Nah, aku mau ngasih tahu nih kalian super fun fact tentang gaya hidup sehat. Satu, olahraga teratur dapat merangsang produksi endorfin atau hormon bahagia, tahu kalau misalkan kita olahraga rutin. Dua, mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan dapat juga melawan penuaan dini dan penyakit kronis. Terus yang ketiga, orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat dan mendukung cenderung memiliki kualitas yang hidup lebih baik dan umumnya lebih sehat. Nah, selain itu, ada juga nih fun fact lainnya. Seperti kurang tidur secara kronis dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan tahu. Studi menunjukkan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan juga gangguan kognitif. Ada lagi nih fun fact-nya, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang berlebihan dapat merusak fungsi hati, menyebabkan kerusakan otak, dan meningkatkan resiko terkena penyakit hati, kanker, dan gangguan mental. Terus untuk teman-teman yang suka main game nih, kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, seperti main game, nonton TV, pakai sosial media, dikaitkan dengan peningkatan resiko obesitas, gangguan tidur, dan gangguan mental, dan juga penurunan tingkat kebugaran fisik. Terus untuk teman-teman yang suka makan junk food nih, kebiasaan mengonsumsi makanan olahan seperti junk food dapat saja merusak kesehatan jangka panjang dengan obesitas juga. Masih banyak lagi. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan mengenai gaya hidup sehat dari kelompok 3.
yang bisa kalian terapkan sehari-hari untuk lebih aware terhadap apa yang kalian makan, apa yang kalian lakukan di kebiasaan kalian sehari-hari, biar lebih tahu nih gimana caranya untuk nge-manage diri sendiri sebelum banyak hal terjadi, seperti itu contohnya banyak terjadinya penyakit atau mungkin ada hal-hal lain yang dapat merugikan diri kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian semua yang yang menonton. Terima kasih.